Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Apakah hari ini kalian sehat-sehat saja? Ketemu lagi bersama Ibu Juni Laila Sari SPD dari SMP Muhammadiyah Cimanggu. Sebelum kita ke materi, jangan lupa ya, like and subscribe di bawah ini. Oke anak-anak, kita langsung ke materi ya. Udah siap belajar? Nah, tentu saja sudah ya. Nah, di sini untuk kelas 8 semester 1 yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita perhatikan ya. Di sini arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, kita sudah belajar di materi Pancasila kelas 7. Untuk arti kedudukan dan fungsi Pancasila itu sendiri, kita meneruskan dari materi kelas 7. Pancasila itu sendiri sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu menyepakati dasar negara adalah Pancasila itu sendiri. Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmo Diharjo di sini sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-16. Seperti yang sudah tertuang dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila itu sendiri memiliki arti kalau panca itu 5 dan sila itu sendi atau asas dalam bahasa Sanskerta. Pancasila memiliki dua pengertian yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu sendiri diantaranya dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minum minuman keras. Adapun pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin, Pancasila itu sendiri berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman ataupun aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik, di mana seperti yang sudah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Fungsi dan peran Pancasila. Di sini Pancasila sebagai moral pembangunan, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur dan sebagainya. Pancasila sebagai dasar negara. Di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian Pancasila juga disebut sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara. Kemudian peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18/MPR tahun 1998, yaitu tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2/MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi semua sumber hukum yang ada di negara kita bersumber pada Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita lihat dari asal mula katanya. Ideologi
yaitu berasal dari kata ide dan logos. Ide itu sendiri berarti konsep atau gagasan atau juga cita-cita, dan logos yang berarti pengetahuan. Sedangkan secara harfiah, ideologi itu sendiri berarti ilmu tentang pemikiran atau ide-ide atau keyakinan atau gagasan atau juga cita-cita. Dan dalam pandangan yang lebih luas, ideologi itu sendiri adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup juga sering disebut way of life, yaitu pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, ataupun petunjuk hidup. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Seperti yang ada dalam sila-sila Pancasila dimulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, melainkan satu kesatuan yang utuh. Antara sila pertama sampai dengan sila kelima memiliki keterkaitan. Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan lingatur atau pemersatu dalam perik kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa, di mana memiliki pengertian mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kiranya itu yang dapat Ibu sampaikan.